Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Senang sekali kita bisa bersama-sama lagi di dalam konten Indah Bersamamu di dalam YouTube channel saya, Jeffrey Echana Channel. Dan saya berdoa biar lewat channel ini ada banyak Bapak Ibu Saudara boleh diteguhkan, dikuatkan dalam iman kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang selalu berusaha untuk melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sering kali dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, seakan-akan kita merasa Tuhan itu begitu lambat atau mungkin sangat terlambat menurut ukuran waktu kita untuk bekerja, menjawab setiap doa kita dan mewujudkan segala harapan-harapan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya ketika kita melihat orang lain ditolong Tuhan, ketika kita melihat orang lain mengalami mujizat dari Tuhan, lalu kita mulai bertanya-tanya dalam hati kita, kapan giliran saya? Mungkin pertanyaan ini seringkali menghantui hidup kita Bapak Ibu Saudara, sampai-sampai kita merasa kita sampai di satu titik di mana kita merasa putus asa, atau kita merasa sepertinya Tuhan tidak mempedulikan kita, atau bahkan mungkin kita merasa Tuhan itu tidak adil, sementara orang lain ditolong, kenapa saya tidak ditolong atau belum ditolong. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya seringkali kita bertanya-tanya, kapan giliran saya? Nah pertanyaan inilah yang menjadi tema dalam ibadah Indah Bersamamu kali ini Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya kiranya pertanyaan ini akan dijawab oleh Roh Kudus lewat setiap kata yang disampaikan di dalam perenungan kali ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, maafkan kami kalau di dalam perjalanan hidup kami ini kami seringkali banyak tanya kepadamu Tuhan. Mengapa, kenapa, bagaimana, kapan, dan seterusnya. Itu karena kami merasa seringkali kami tidak sabar menunggu waktumu. Sekalipun kami yakin dan percaya sesuai dengan janjimu bahwa Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktumu. Tetapi seringkali Tuhan kami merasa itu terlalu lama. Maafkan kami ya Tuhan, kalau seringkali kami tidak bisa setuju dengan waktumu. Seringkali kami tidak bisa sabar menunggu waktumu Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini Tuhan Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa di dalam penantian kami kepadamu, Engkau adalah Tuhan yang bertindak, Engkau adalah Tuhan yang adil, dan Engkau adalah Tuhan yang paling tahu waktu yang tepat bagi setiap kami untuk menerima jawaban doa kami, untuk menerima apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami. Itu sebabnya bantu kami Tuhan untuk sabar, bantu kami untuk setia menantikan waktu yang terbaik itu. Terima kasih Bapa, sertai kami di dalam perenungan singkat kali ini. Biarlah lewat renungan ini setiap kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kalau kita bertanya tentang kapan, Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang waktu. Nah, ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya yang berbicara tentang waktu Tuhan. Dan saya rindu sama-sama kita mau mengangkat pujian ini. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia
setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah, ada waktunya. Sama-sama katakan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Saya mau ajak kita buka sama-sama firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus 5, Bapak Ibu Saudara. Markus 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-43. Kita akan baca, Bapak Ibu Saudara, sama-sama. Markus 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-43. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya
ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang sekali lagi ayat yang ke-36, sebab ini penting sekali. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Perkataan siapa? Orang-orang yang Yairus yang membawa berita buruk bahwa anaknya sudah mati. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Dua kata ini, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan di setiap saat dalam hidup kita. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, percaya saja. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kejadian yang luar biasa, di mana terjadinya mujizat penyembuhan, wanita pendarahan, dan kebangkitan anak Yairus tidak secara kebetulan. Dua peristiwa dahsyat ini, Bapak Ibu Saudara, tidak secara kebetulan terjadi, namun berada dalam sebuah rentetan kronologis yang jelas. Ada hubungannya, Bapak Ibu Saudara. Sangatlah menarik jika kita mau kembali mencermati peristiwa ini sekali lagi. Waktu itu Yesus baru turun dari perahu dan masih berada di tepi danau. Orang banyak menyambut dan mengerumuninya. Lalu datanglah Yairus, kepala rumah ibadat, bersujud kepada Yesus dan meminta pertolongannya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit keras. Lalu bagaimana respon Yesus? Segera ia menyatakan kesediaannya. Lalu ia ikut dengan Yairus menuju ke rumahnya. Namun apa yang terjadi kemudian? Perjalanan mereka sempat terhenti. Di saat yang kritis, anaknya sakit keras dan hampir mati. Waktu itu sangat penting sekali bagi Yairus. Namun yang terjadi adalah perjalanan mereka sempat terhenti. Ketika Yesus merasa ada kuasa yang besar yang keluar dari dirinya. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itulah yang telah menjamah jubahnya. Karena ia beriman, tindakan itu membuatnya sembuh dari sakit yang telah lama dideritanya itu. Ketika pada akhirnya wanita ini mengakui perbuatannya, Yesus menyatakan kasih-Nya dengan mengizinkan wanita itu pergi. Dan tentunya dalam keadaan yang sudah sembuh. Lalu yang menarik, Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian terjadi setelah itu? Sesaat kemudian datanglah kerabat Yairus dengan membawa berita yang buruk bahwa anak Yairus dinyatakan sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara, di sini saya mau mengajak kita membayangkan jika kita yang menjadi Yairus. Saya yakin pada saat itu kita pasti akan merasa sangat kecewa. Bahkan mungkin kita marah kepada wanita itu dan menyalahkan dia. Sebab dialah yang telah menghambat perjalanan mereka. Seandainya tidak ada kejadian itu, mungkin mereka sudah tiba
sebelum anaknya meninggal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bukankah pemikiran yang sama semacam ini kerap kali muncul dalam hidup kita? Ketika kita melihat doa orang lain dengan mudah dan cepatnya terjawab, sementara kita yang sudah berdoa bertahun-tahun, kita malah melihat saudara seiman kita yang lain doanya begitu cepat dijawab. Sementara doa kita yang sudah bertahun-tahun tetapi belum dikabulkan juga. Lantas kita mulai kecewa, putus asa, merasa Tuhan tidak adil dan tidak peduli dengan seruan doa kita. Lalu kita mulai bertanya-tanya, kapan giliran saya? Bukankah saya sudah minta duluan? Bahkan sudah begitu lama. Demikian juga yang terjadi pada peristiwa Yairus. Bukankah sebagai pelayan Tuhan, seharusnya Yairus lebih menjadi prioritas? Tetapi kenapa tampaknya jawaban Tuhan begitu lambat, atau bisa dikatakan terlambat? Bapak Ibu Saudara, kalau itu yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, kalau pertanyaan itu yang sedang memenuhi benak kita saat ini, izinkan saya berkata, tidak. Tuhan tidak pernah terlambat menyatakan pertolongannya kepada setiap orang yang selalu berharap kepadanya. Ia bahkan sudah mengatur segalanya tepat pada waktunya. Lihatlah bagaimana ia menatap Yairus sambil berkata, jangan takut, percaya saja. Dan Yairus yang percaya pun pada akhirnya mengalami mujizat yang luar biasa. Anaknya yang jelas-jelas sudah mati dibangkitkan dari kematian. Modalnya cuma apa? Tidak takut dan percaya. Itu terjadi dikarenakan Yairus memilih tetap untuk percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bila hari ini kita melihat doa orang lain sudah dan begitu cepat dijawab, sementara kita masih harus menunggu dan menunggu, maka nantikanlah giliran kita dengan penuh kesabaran. Percaya bahwa waktu yang Tuhan tentukan bagi kita adalah yang terbaik dan yang paling tepat bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah selalu percaya bahwa waktu Tuhan tidak akan terlambat, namun juga tidak akan terlalu cepat. Yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, itu janjinya hanya bagi setiap kita yang mau bersabar dan setia. Apapun keadaan kita saat ini, di dalam penantian yang panjang, biarlah dengan rendah hati sekali lagi kita mau katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan
waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi dengan iman. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Atas segalanya, untuk segalanya, ada waktumu Tuhan. Yang terbaik, yang paling tepat, ajar kami ya Abah, setia hanya kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tetapkan hati, teguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia tahu jauh lebih baik dari setiap kita. Itu sebabnya dia tahu waktu yang terbaik bagi kita. Percaya saja, sekalipun kelihatannya dia begitu lambat, dia tidak akan pernah terlambat. Sekalipun kelihatannya sepertinya dia tidak membuat apa-apa, percayalah sesungguhnya di belakang kita dia tidak pernah berhenti berkarya bagi kita. Itu sebabnya biarlah kita boleh terus bergantung dan berharap kepadanya. Sebab kita yakin dan percaya dia tidak akan pernah sekalipun mengecewakan setiap orang yang menaruh percaya dan pengharapannya kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan penolong yang setia. Di
di saat kami menjalani perjalanan hidup kami. Seringkali ada begitu banyak bahaya yang menghadang di depan kami, yang tidak dapat kami pantau. Di saat kami melangkah berjalan menempuh hidup ini, seringkali ada badai yang bergelora menerjang kami, yang tidak dapat kami duga. Semua keadaan inilah yang pada akhirnya membawa kami harus datang kepadamu, karena kami memerlukan dekapan tangan kasih-Mu di tengah-tengah kelelahan kami menghadapi persoalan dan masalah yang menekan hidup kami. Sehingga dalam keadaan demikian, kami bertanya-tanya, kapan giliran Engkau menolong dan melepaskan kami dari semuanya ini? Dalam perjalanan hidup ini seringkali kaki kami tersandung dan hampir-hampir terjatuh. Namun di saat-saat seperti demikian, Engkau memperlihatkan kepada kami, sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tuhan, bantu setiap kami untuk kami boleh sabar menantikan jawaban dan tindakan-Mu atas hidup kami. Sekalipun mungkin saat ini kami ada dalam keadaan yang begitu kritis, tapi kami percaya Engkau tidak akan pernah sekali-kali melepaskan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu baik. Terima kasih, karena Engkau adalah Tuhan yang adil. Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu kapan waktu yang terbaik bagi setiap kami, sehingga kami dapat melihat tepat pada waktunya tangan-Mu yang perkasa akan menyelesaikan semuanya sempurna bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya.